Halo, salam jumpa kembali dalam catatan si perantau. Halo sahabat kelas 9, salam jumpa kembali kita. Salam semangat, salam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara khusus materi tentang bentuk kedaulatan dan prinsip-prinsip kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baik, langsung saja kita masuk pada pokok bahasan kita. Kita akan mulai dari bentuk kedaulatan negara Indonesia. Teori kedaulatan apa yang dianut oleh bangsa Indonesia? Jika ditanya demikian, kalian tentu dapat menjawabnya. Ya, Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Di samping itu, hukum juga memiliki kedaulatan. Sebab dalam negara demokrasi sangat dibutuhkan keberadaannya untuk jalannya demokrasi itu sendiri. Jadi negara Indonesia bukan hanya menganut demokrasi, namun juga nomokrasi atau kedaulatan hukum. Demokrasi tanpa nomokrasi bisa menjadi anarki. Sekarang, kalian coba amati gambar berikut ini. Apa yang kalian pikirkan tentang gambar ini kaitannya dengan materi yang sedang kita bahas? Ya, ini adalah gambaran pemilu. Apa hubungannya pemilu dengan kedaulatan rakyat? Apakah pemilu itu merupakan perwujudan dari kedaulatan rakyat? Bagaimana rakyat yang begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote menjalankan kedaulatannya? Mari kita lihat. Sejak Indonesia merdeka, para pendiri negara telah memilih Indonesia sebagai negara yang berkedaulatan rakyat dan sebagai negara hukum. Hal ini secara nyata dapat kita lihat dalam rumusan Pancasila pada sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selain itu, dapat kita lihat juga di dalam teks pembukaan UUD NRI tahun 1945, tepatnya pada alinea yang keempat. Pada alinea yang keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan selain itu juga dapat kita lihat dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Kerakyatan itu artinya semua hal yang berkaitan dengan kehidupan negara itu merupakan berasal dari rakyat, sehingga dilakukan oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat Indonesia. Namun karena rakyat Indonesia tersebar begitu banyak dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas ke Pulau Rote, maka dalam pelaksanaannya diwakilkan melalui lembaga-lembaga negara yang ada, seperti misalnya DPR, DPD, Presiden, dan DPRD. Yang semua anggotanya itu didelegasikan oleh rakyat dan dipilih juga secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk melaksanakan penyelenggaraan negara. Dalam mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan perwakilan rakyat yang menyelenggarakan negara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dilakukan adanya pembagian kekuasaan, yaitu seperti misalnya kekuasaan legislatif oleh DPR, kekuasaan eksekutif oleh Presiden, kekuasaan yudikatif oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, dan kekuasaan eksaminatif oleh BPK dan lain sebagainya. Baik, sebagaimana dijelaskan tadi, bahwa Indonesia juga merupakan negara yang berkedaulatan hukum, atau hukum mempunyai kedaulatan di Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat dalam pembukaan pada alinea yang keempat. Pada alinea yang keempat disebutkan bahwa maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan terdapat juga di dalam pasal 1 ayat 2 yang berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dan dapat kita lihat juga dalam ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Dari sini kita dapat melihat keterkaitan kedaulatan rakyat dengan kedaulatan hukum. Jadi kedaulatan rakyat dilaksanakan berdasarkan atau menurut hukum yang berlaku. Hukum penyelenggaraan negara Indonesia yang pokok
adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penyelenggaraan negara dilaksanakan berdasarkan aturan hukum yang berlaku demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Baik, itu tadi tentang bentuk kedaulatan beserta landasan hukumnya. Sekarang kita masuk pada poin bahasan kita selanjutnya, yaitu tentang prinsip-prinsip kedaulatan. Berikut adalah prinsip-prinsip kedaulatan itu. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah negara kesatuan, yang ketiga adalah kedaulatan rakyat dan demokrasi, keempat negara hukum, kelima pembagian kekuasaan dan prinsip check and balance, keenam sistem pemerintahan presidensil, ketujuh demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan, kedelapan demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial, dan yang terakhir cita masyarakat madani. Mari kita bahas. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa ini artinya kedaulatan rakyat di Indonesia itu berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa yang tercermin dalam setiap ajaran agama. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 29 ayat 1 yang berbunyi demikian. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Negara kesatuan. Negara kesatuan ini artinya kedaulatan rakyat dilaksanakan untuk menjaga keutuhan negara Indonesia yang beraneka ragam yang mendiami seluruh wilayah Indonesia. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Bentuk negara adalah kesatuan, bentuk pemerintahannya adalah republik. Jadi kedaulatan rakyat harus memperhatikan satu kesatuan itu. Baik itu tentang prinsip negara kesatuan. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu kedaulatan rakyat dan demokrasi. Kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 menyebutkan kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Ini artinya kedaulatan rakyat dilaksanakan tidak lagi oleh MPR seperti sebelum amandemen. Kemudian prinsip selanjutnya yaitu prinsip negara hukum. Kedaulatan rakyat itu berdasarkan hukum, sebab negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut dipertegas dalam pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945 yang berbunyi demikian. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum adalah negara yang menegakkan kebenaran dan keadilan. Dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan. Lembaga yang menjalankan tugas-tugas penegakan hukum misalnya yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Prinsip selanjutnya adalah prinsip pemisahan kekuasaan dan prinsip check and balance. Ini artinya kedaulatan rakyat dijalankan melalui pembagian kekuasaan negara. Misalnya legislatif, kekuasaan membuat undang-undang oleh DPR, eksekutif, kekuasaan menjalankan undang-undang oleh Presiden, dan yudikatif, kekuasaan kehakiman oleh MA dan MK. Ada juga kekuasaan eksaminatif, kekuasaan memeriksa keuangan negara oleh BPK, dan beberapa lembaga negara yang lainnya. Di mana setiap lembaga tersebut tidak saling terpisah, melainkan saling bekerjasama satu dengan yang lainnya. Kerjasama itu dilakukan agar tercipta keseimbangan, atau adanya kontrol, atau berdasar pada prinsip keseimbangan. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip pemerintahan presidensil. Kedaulatan juga tidak terlepas dari sistem pemerintahan presidensil. Presiden merupakan lembaga negara yang menjalankan pemerintahan. Dalam menjalankan amanat dan tugas pemerintahan, Presiden dibantu oleh Wakil Presiden dan para menteri. Hal ini sebagaimana tertuang dalam pasal 17 ayat 2 UUD NRI tahun 1945 yang menyebutkan menteri-menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Kemudian prinsip selanjutnya adalah demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat dilakukan melalui sistem demokrasi, baik demokrasi secara langsung maupun perwakilan.
dalam pemilihan umum untuk memilih lembaga-lembaga perwakilan rakyat, maka perlu demokrasi langsung. Dan dalam penyelenggaraan pemerintahan, berlaku demokrasi perwakilan. Baik itu tentang prinsip demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Sekarang kita masuk pada prinsip yang selanjutnya. Prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Kedaulatan rakyat dan hukum di Indonesia juga berlaku dalam pengelolaan ekonomi. Kedaulatan juga perlu memperhatikan aspek ekonomi. Kehidupan ekonomi untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang dimaksud dengan prinsip demokrasi ekonomi dan ekonomi pasar sosial. Kemudian prinsip yang selanjutnya. Prinsip cipta masyarakat madani. Kedaulatan rakyat dan hukum di Indonesia itu menghargai hak asasi manusia atau HAM. Jika seluruh rakyat dalam kondisi hak dan kewajiban yang seimbang, maka akan terwujud masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang memiliki harkat dan martabat yang sama, saling menghargai, atau terciptanya masyarakat yang beradab. Baik itu tentang prinsip-prinsip kedaulatan rakyat. Berikut adalah contoh lembaga negara yang menjalankan kedaulatan rakyat. Baik, demikian pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam belajar. Berikut adalah contoh soal dan pembahasan. Nomor 1. Kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Merupakan bunyi pasal A. Pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945, B. Pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, C. Pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945, D. Pasal 2 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. Jawabannya jelas ya, yaitu pasal 1 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. Nomor 2, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hukum dibuat oleh penguasa. Kedua, hukum menjadi kekuasaan tertinggi. 3, negara, pemerintahan, dan rakyat tunduk pada hukum. Dan yang keempat, hukum biasanya berpihak pada penguasa. Hal tersebut merupakan ciri-ciri dari kedaulatan. A. Rakyat, B. Tuhan, C. Negara, D. Hukum. Kedaulatan rakyat berarti rakyat yang berkuasa. Kemudian kedaulatan Tuhan artinya suatu kekuasaan itu berasal dari Tuhan. Dan kedaulatan negara, negara yang berdaulat. Sedangkan kedaulatan hukum, hukum yang berdaulat. Dari ciri-ciri yang di atas itu merujuk kepada ciri kedaulatan hukum. Maka jawabannya adalah yang D. Nomor 3. Kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang bertugas untuk A. Menegakkan peraturan perundang-undangan, B. Membuat undang-undang, C. Menjalankan pemerintahan, D. Mengatur presiden. Kita tahu di Indonesia dikenal adanya pembagian kekuasaan. Kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, ini oleh DPR. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan atau undang-undang dilakukan oleh presiden. Kemudian ada kekuasaan yudikatif atau kekuasaan kehakiman dilakukan oleh MA dan MK. Dari sini kita sudah dapat melihat jawabannya jelas, yaitu yang A. Menegakkan peraturan perundang-undangan. Nomor 4. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia untuk menyelenggarakan pemerintahan dan negara, kedaulatan tersebut dilimpahkan kepada A. Partai politik, B. Organisasi masyarakat, C. Lembaga swadaya masyarakat, D. Lembaga negara. Kita tahu bahwa kedaulatan rakyat itu artinya rakyat yang berdaulat, rakyat yang menjalankan pemerintahan, tapi diwakilkan melalui lembaga negara yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar. Jadi jawabannya adalah yang D. Nomor 5. Prinsip kedaulatan rakyat merupakan landasan bagi terbentuknya pemerintahan yang bersifat A. Monarki, B. Demokrasi, C. Teokrasi, D. Otokrasi. Kita tahu kedaulatan rakyat itu adalah rakyat yang berdaulat, rakyat yang menjalankan pemerintahannya. Pemerintahan oleh rakyat disebut pemerintahan demokrasi atau yang bersifat demokratis. Baik, demikian soal dan pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Salam belajar.